Insan, hari ini ada preskon dari kuasa hukum Mawa. Oh ya. Perihal beberapa laporannya yang perzinahan. Tapi ada juga menyikapi perihal illegal access yang statementnya sempat diucap sama Kak Insan juga bahwa Mawa tuh tidak terlibat dari yang grup dugaan penyebaran CCTV itu. Mungkin dari Kak Insan seperti itu. Ya nanti kita coba buktikan aja ya di Bareskrim, karena memang kemarin itu sudah ada bukti-bukti, alhamdulillah sudah diserahkan kepada Bapak penyidik yang baik. Aku juga yakin sebenarnya Mawa juga sebenarnya nggak sejahat itu, dia orang baik, aku tahu Mawa itu orang baik. Jadi aku berharap ya, karena ini sudah menyinggung rumah tanggaku dan aku juga bertanggung jawab di sini sebagai kepala rumah tangga ya, aku juga nggak terima. Jadi coba nanti biar kita buktikan aja orang-orang yang di belakang. Aku tahu Mawa pasti terkekang aku. Kak, tapi kan kamu sendiri membantah ya Kak, terlibat di dalam apa ya, ibaratnya kerjasama lah ya perihal penggunaan CCTV ini, sedangkan kan kakak ada buktinya. Gimana Kak, mungkin kakak dapat dari mana atau bisa di-spill, ada orang terdekat mungkin dari Cina atau seperti apa? Ya karena memang kemarin kita kan sudah ada saksi kunci, kebetulan saksi kunci kita juga mengikuti aktivitas mereka selama ini, selama berhari-hari. Jadi ya nanti aku juga belum bisa nuduh ya dugaan-dugaan orang-orang yang terlibat, tapi nanti biar kita coba bongkar. Ya, aku juga nggak terima ya, karena kasihan juga Mawa dihasut-hasut terus, jadi aku nggak terima. Jadi aku mau coba untuk lebih tegas kepada orang-orang yang sudah mengganggu dan menghasut Mawa. Ya. Tapi nyangka nggak kalau Kak Mawa ada di grup itu? Sebenarnya nggak nyangka sih, karena aku tahu sebenarnya Mawa nggak seperti itu. Tapi mungkin dengan iming-imingan tertentu, ya kan, apalagi ya dengan bergening adanya video buat manas-manasin, kan kasihan juga Mawa kan. Satu sisi tadinya kita mau baik-baik semuanya untuk berkolaborasi, ya sangat disayangkan sekali ternyata Mawa dihasut-hasut. Jadi aku nggak nyangka sih sebenarnya. Tapi memang ya satu sisi aku juga mewajarkan, pasti bagaimanapun di sini aku juga punya kesalahan dan Mawa juga perempuan wajar pasti punya sakit hati karena melihat itu. Dan lagi pula setelah kemarin udah diperiksa, saya lihat videonya banyak editan, bisa jadi AI, bisa jadi sudah diedit-edit, ya kan. Jadi saya tidak melihat di situ sebenarnya ada unsur yang sudah dituduhkan. Jadi Kak Insan bisa memastikan bahwa grup itu benar ada, grup perihal yang CCTV itu beneran ada, dan CCTV itu banyak yang diedit-edit ya? Banyak diedit-edit, bahkan sebenarnya foto-foto yang lagi ada orang ciuman lah, nggak tahu itu sebenarnya dari case saya juga sebenarnya udah banyak banget itu lewat berseliweran di explore. Jadi sebelum ada case ini, terus habis itu ada video CCTV lain, menurut saya kayak saya perlu klarifikasi juga bahwasanya memang nggak ada sih yang tersebar, itu udah banyak editan. Dan saya lihat juga yang di penyidik itu juga sudah editan ya, yang di PMJ. Kak, ada inisial T yang disebut sebelumnya. Ya. Itu mungkin boleh dikasih tahu itu siapa sih Kak? Dugaan itu ya salah satu orang terdekat lah, orang lama yang selama ini sama Ina. Ya aku juga nggak nyangka, aku nggak tahu ada keinginan apa, ada niat apa gitu kan. Padahal selama ini sebenarnya aku tahu orang baik sih sebenarnya harusnya, tapi nggak nyangka aja. Tapi kan orang itu mungkin yang ditujukan dugaannya, mungkin inisial yang terdekat Ina kan mungkin mantan suaminya gak sih? Itu kan orang yang terdekat mungkin ya. Itu kan mungkin dari situ katanya jangan pakai, semisal dia jangan pakai inisial dan sebutin aja gitu kalau memang benar. Kalau dari pihak ya nanti biar dari Bapak Bareskrim aja yang nyebut ya. Karena jujur kemarin aku udah sempet dapet info pelakunya itu ngubungin si saksi kunci, dia ketar-ketir, dibilang dia jangan sampai gua ketangkep katanya, kalau gua ketangkep gua seret-seret lu dan orang-orang yang lain. Ya udah, nanti biar kita lihat aja, biar Bapak penyidik nanti yang bongkar semuanya. Kak, tapi kan nama Kak Mawa ini kan, dia kan mempunyai CCTV itu ya Kak. Dan masyarakat bertanya-tanya apakah Kak Insan tega kalau misalnya kayak Kak Mawa terlibat gitu Kak.
memenjarakan Kamawa gitu di kasus illegal akses ini? Ya justru aku bersyukur kalau Mawa tidak terlibat, alhamdulillah. Justru biar orang-orang yang di belakangnya aja yang biar kita proses ya. Biar kita proses orang-orang. Ya alhamdulillah justru bagus kalau Mawa tidak terlibat, biar kita proses aja orang-orang di belakang ini semua. Ya karena alhamdulillah kemarin kita udah dapat petunjuk baru, sudah dapat banyak lah insight dari Bapak Kanit juga, alhamdulillah. Dari Barreskrim sangat-sangat baik sekali Bapak polisinya, ya, karena memang di sini banyak sekali fakta yang sudah diputar balik ya. Dan alhamdulillah dari Bapak Kanit kemarin kasihan juga sih sebenarnya, kasihan sama aku, kasihan sama Mawa, kasihan sama Ina karena kita saling benturkan ya. Tapi Mawa yang story terbaru hari ini mengatakan katanya kutipnya, siapa yang mau terkenal karena perselingkuhan di story Instagram. Tanggapan kamu sendiri gimana Mawa? Untuk itu aku nggak terlalu ngikutin ya, kalau story Mawa aku nggak ngikutin karena bukan nggak peduli, tapi aku takut rindu aja sih sebenarnya. Jadi aku juga kasihan gitu ya. Jadi ya sampai sekarang ini aku masih berusaha buat geser lah orang-orang yang masuk dia ini ya, biar nanti diproses aja. Katanya mau umroh di feed Instagram lah, mau umroh sama anaknya. Ya alhamdulillah itu udah jadi planning kita dari Bareng kemarin. sama kamu juga berarti? Harusnya ya sama aku juga. Ya semoga nanti bisa bareng-bareng juga gitu ya. Itu alhamdulillah sih dari lama memang kita kayak gini kan ada umroh bareng. Karena memang kemarin mau nentuin waktu, cuman memang karena terhalang dengan case ini. Dan semoga ya bisa lanjut mau sama Afan. Kak, tadi kuasa hukum Mawa bilang kalau Mawa ini tertekan Ya. secara mental dengan banyak pemberitaan seperti yang tadi dibilang, nggak happy lah, masih terkenal dengan jalur seperti ini. Ada usaha dari Kak Insan mungkin untuk menghubungi dan ibaratnya untuk menenangkan secara Udah alhamdulillah aku sampai barusan tadi baru beberapa menit yang lalu masih chat-chatan, kita kirim-kiriman video. Sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih baik-baik ya. Dia sebenarnya aku tahu tertekan itu karena di pressure sana sini. Aku tahu dia seperti apa. Pasti dia juga sama orang-orang di belakangnya juga dihasut-hasut kan, takut kebongkar semuanya. Tapi aku udah sampaikan kepada Mawa, nggak perlu takut, ya kan, nggak perlu takut. Aku coba sebaik mungkin buat melindungi. share video apa tadi? Gimana? Apa aja video yang di-share sama Share seharian sih, share seharian. Berarti itu semua valid ya, yang di-share di Instagram semua terkait itu, apakah bakalan jadi barang bukti ke laporan kamu sendiri? Yang mana tuh? Yang di Mabes gak sih? Yang di Mabes ya? Iya, itu bakal jadi ditambahan barang bukti, barang bukti maksudnya ditambahin ke laporan kamu sendiri gitu. Oh ya itu cuman 1 dari 100 sih, karena banyak sih. Ya ibaratnya seperti itu ya. 1 dari 5 sih 1% mungkin yang mungkin benar banyak. Valid ya. Insya Allah Pak. Inara gimana kabarnya? Kalau terkait pemeriksaan dan di Mabes kabarnya atau responnya? Sebenarnya lebih banyak kaget aja sih. Kaget karena memang itu orang-orang terpercaya, orang-orang di sekelilingnya yang dia percaya, orang-orang yang dia ngerasa dekat, tapi ya dia sedih juga sih, dia sedih juga karena itu. Karena kan harusnya bisa baik-baik semuanya ya, bisa damai-damai. Katanya nge-DM psikolog gitu. Oh iya, Itu kenapa perempuan katanya bertanya-tanya publik katanya. ya karena aku pengen tahu dari sisi perempuan. Satu sisi kan aku merasa bersalah juga, aku juga punya kesalahan. Aku pengen bertanya, kan aku dituduh NPD, orang dituduh NPD. Padahal dari dulu sebenarnya aku merasa sangat banyak kecewa dengan diri aku dan melakukan banyak kesalahan. Ya kan, aku juga serba salah sana sini. Terus habis itu aku dituduh NPD, ya kan. Jadi ya dengan senang hati kalau misalnya ada undangan-undangan dari psikolog ahli, aku juga pengen ngobrol banyak. Sebenarnya barangkali aku bisa introspeksi diri juga sih ke depannya kalau misalnya memang terindikasi, karena memang banyak banget dituduh seperti itu kan. Sementara aku nggak pernah nuduh orang, ya kan. Terus habis itu dibilang tiba-tiba NPD. Dari dulu aku pengen periksa sih sebenarnya, bahkan aku sempat ngajakin Mawa juga kayak buat kita periksa bareng-bareng aja gitu kan. Karena kasihan juga kalau orang kan lagi dihasut-hasut orang. Jangan-jangan yang nuduh, ya maksudnya yang menghasut Mawa ini NPD takutnya. Kak, sedikit kembali ke grup yang WA itu Kak. Tapi sepengetahuan Kak Insan sendiri, Kak Mawa sendiri ada keterlibatan dalam penjual belian video itu atau
seperti apa sih Kak? Mungkin kan orang Dugaan ya, kalau masih dugaan sih kemarin informasinya yang berseliweran, ada yang bilang ada yang bilang tidak, karena memang hati-hati buat orang yang di belakang Mawa. Sekarang kalian kelihatan solid ya, padahal sebenarnya salah satu di antara kalian sebenarnya masih ada yang masih informasi sebenarnya sampai sekarang. Ya, jadi sebenarnya ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak, tapi biar nanti jadi bapak penyidik aja. berarti masih ada dugaan kalau CCTV yang bukti itu bisa jadi dibeli sama Kamala. Dugaan juga ya masih. Masih dugaan sih, tapi aku yakin sebenarnya Mawa itu orang baik sebenarnya. Kalau nggak dihasut-hasut kayak gitu, dia nggak bakal kayak gitu sih menurut aku. Kak tadi kuasa hukum juga menyatakan kalau ada keinginan Kamala untuk berpisah. Kalau sendiri itu sudah disampaikan secara langsung atau justru nggak keluar dari mulut Kamala? Nggak ada sih, alhamdulillah masih baik-baik aja sebenarnya, masih baik-baik. Walaupun sebenarnya memang kadang-kadang ada sedikit panas, ya kan wajar lah ya kan, rumah tangga pastinya. Cuman aku nggak bisa jelasin secara spesifik karena memang itu urusan privasi ya, privasi rumah tangga sih. Benar, katanya udah dipanggil ke pemeriksaan atas laporan Mawa. Udah. Itu ada sempat komunikasi ke sana kamu sendiri terkait pemeriksaan tersebut? Sudah alhamdulillah berjalan baik kayak gitu. Jadi ya semua biar kita ikutin aja prosesnya. Bakal menghadapi lah terkait laporan Mawa ini. Ada langkah apa lagi sih ke depannya dari kamu sendiri? Gimana? Langkah hukum apa lagi? Ya sebenarnya yang agak aku kecewa adalah alat bukti yang dipakai buat ngompor-ngomporin Mawa ini dan dipakai untuk menjadi barang bukti di Polda Metro Jaya itu kan sudah jelas-jelas diambil dari rumah pribadi dan CCTV-nya beli sendiri, ya kan, bonnya ada, bilnya ada, kapan dibeli waktunya juga ada, dan itu jelas-jelas CCTV memang punya Inara secara pribadi, ya kan. Kok bisa? Harusnya kan dijadikan barang bukti di Polda Metro Jaya, kan dipertanyakan dulu barang buktinya ini dari pengetahuan orang awam aja ya, harusnya kan di situ dipertanyakan barang buktinya dari mana, apakah ini legal ataukah ilegal, ya kan. Kok bisa nerobos langsung tiba-tiba jadi barang bukti, ya kan. Itu harus dipertanyakan juga sebenarnya, masalah integritas ya. Maksudnya ini tidak merendahkan dari pihak polisi pun. Alhamdulillah kemarin aku udah diperiksa juga baik, penyidiknya baik, ya kan, aku juga kooperatif, ya kan. Jadi ya kita ikutin aja nanti seperti apa. Cuman ya memang harus dipertanyakan adalah jika alat bukti ilegal itu bisa dipakai sebagai barang bukti, apakah kedepannya itu akan dinormalisasi oleh polisi, alat-alat bukti yang ilegal ini untuk menjadi alat bukti. Kak, ada mungkin komunikasi antara kuasa hukum Kak Insa dengan kuasa hukum Mawa sepanjang kasus ini udah berlangsung? Belum ada sih, belum ada ngobrol. Tapi mungkin ada kemungkinan nantinya membuka komunikasi. Ya aku berharap bisa ngobrol langsung. Kak ini kan tadi komunikasinya masih berjalan baik dengan Kak Mawa. Mungkin di kedepannya bisa dibilang sedikit demi sedikit Kak Insan juga berusaha untuk memperbaiki. Ya pasti aku harus introspeksi diri juga, harus introspeksi diri juga, aku ingin memperbaiki diri juga, ya buat semua pihak harus saling memperbaiki diri lah, ya. Ada rencana untuk mungkin ketemu anak dan istri? Saat ini belum bisa, tapi aku berusaha terus gitu kan, karena memang masih dibatasi, aku nggak tahu kenapa. Satu sisi juga kan pasti kan anak nyariin ayahnya, dan bapaknya mau gimana pun, karena biasa kita sering main-main bareng juga. Jadi aku nggak tahu nih, pasti ada maksud kenapa mau ditahan-tahan, anak ditahan-tahan gitu kan. Karena kalau misalnya nggak ada maksud ya logikanya sebenarnya harusnya, apalagi aku tahu Mawa parentingnya bagus, nggak mungkin Mawa itu nahan-nahan kalau nggak ada yang nahan nih. Tapi ngelihat Kak Mawa kesehariannya kan dia sekarang lagi banyak membantu korban-korban bencana juga. Memang tipe yang sangat caring dengan orang-orang. Alhamdulillah dari pertama kali kita nikah aku selalu ngajarin buat sering berbagi, aku selalu ngajarin juga selalu care sama orang lain. Ya, tapi alhamdulillah Mama sekarang udah jauh lebih berkembang ya. Aku lihat, jadi kalau misalnya kita ada rezeki, aku selalu bilang kayak semua rezeki itu titipan Allah, bukan buat diri kita aja tapi buat orang-orang lain juga. Jadi kalau misalnya kita masih punya kemampuan buat bantu orang lain, kita bantu. Kalau untuk Kak Inara sendiri sekarang seperti apa keadaannya? Apakah masih drop atau masih juga
Ya psikis pasti terganggu, tapi mau gimana pun aku tetap nyampein ya semua ini pasti akan berjalan dan berlalu. Jadi mau gimana pun ya tetap aktivitas normal aja sih, tetap aktivitas normal. Jadi ya dia juga sambil aktivitas normal, pengen ketemu anak juga pastinya, karena udah terlalu lama. Itu sih. Pak, kalau Pak Mawar tetap mau bercerai dan tidak mau poligami, seperti apa yang akan kalian lakukan? Itu tergantung yang edukasi sebenarnya, tergantung yang edukasi. Cuman di sini konteks yang harus aku tekankan adalah aku tidak ingin menormalisasi hal-hal yang sifatnya tidak baik, ya kan. Saat ini kan di Indonesia sendiri mungkin masalah itu kan masih tabu ya, padahal sebenarnya banyak juga yang melakukan. Cuman sekarang ini kan kami karena memang nah mungkin public figure ya kan, padahal sebenarnya banyak juga tuh orang-orang yang sebenarnya jajan-jajan juga di luar ya kan. Aku maksudnya kayak nggak pingin menormalisasi hal itu ya, maksudnya laki-laki sendiri kan, laki-laki sendiri pasti tahu sebenarnya, walaupun memang harusnya memang kita harus bisa lebih menundukkan pandangan ya kan, harus bisa lebih menahan, tapi kan kapasitas orang memang beda-beda ya kan, dan juga tergantung seperti apa kondisi dari si laki-lakinya ya kan. Cuman memang yang aku tahu kebanyakan laki-laki juga ya ada aja gitu kan, apalagi di umur muda ada aja, ya udah habisin masa nakal. Nah, menurut aku daripada dipakai untuk hal seperti itu, mendingan bikin gebrakan aja sekalian ya kan, untuk tidak menormalisasi hal-hal yang tidak baik dan menormalisasi hal-hal yang baik. Maksudnya aku bukan mau yang ujuk-ujuk ada yang bilang serakah lah dan lain-lain semua segala macam. Cuman kan dalam syariat Islam, ketika kita mau menghargai perempuan itu bukan cuma dipakai terus dibuang ya, tapi ya ditanggung jawab ya. Dan aku merasa bertanggung jawab untuk itu. Ada pesan untuk Kak Mawar mungkin yang bisa dibilang sekarang masih dingin lah ya ke Kak Insan seperti apa? Ya, tapi jauh lebih baik lah. Oke. Jadi sebelum berarti ini udah lumayan lah ya? Better. Ada pesan mungkin? Tadi pesan dulu untuk Kak Mawar. Seperti apa? Sama sih, sama ya. Buat dua-duanya sebenarnya dua-duanya lebih ke jangan terlalu banyak dengerin omongan orang sih ya. Karena orang nggak bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ya. Jadi utamakan yang dari isi hati kecil yang paling dalam. Ya kan? Karena aku tahu Mawa itu sebenarnya seperti apa. Dari kemarin sebenarnya aku banyak preskon dan lain-lain semua segala macam. Sebenarnya aku bukan pingin seperti itu, cuman aku pingin ngeliat aja pertama respon mereka yang di belakang seperti apa, karena aku tahu mereka lagi ketar-ketir. Aku pingin tahu lihat respon Mawa seperti apa, tapi bukan niat jahat untuk menghakimi Mawa. Aku pingin tahu respon netizen seperti apa gitu. Jadi semuanya memang aku analisa, gak ada satupun yang aku lewatin buat aku analisa. Kak, mungkin terakhir untuk laporan Kak Mawar sendiri, Kak Insan dan Kak Inara siap berarti untuk menghadapi laporannya Mawar? Ya harus siap, mau bagaimanapun kita hargai proses hukum harus tetap berlanjut ya kan. Cuman memang yang kita utamakan adalah perdamaian, bukan karena takut proses hukumnya. Cuman maksudnya ini nanti buat laporan, terus ada laporan balik, terus ada laporan balik lagi kan, maksudnya sedih juga, kasihan juga bapak polisi buat ngurusin rumah tangga. Bagus ya kalau bisa serahin sama aku aja ya kan ini juga bukan masalah KDRT, bukan masalah yang tidak dipenuhi hak-haknya gitu kan, masing-masing semuanya dipenuhi hak-haknya. Jadi kasihan juga nanti kalau misalnya hal ini dinormalisasi ke depan, jadi nanti ada dikit-dikit ribut lapor polisi, ada dikit-dikit ribut lapor polisi semuanya, padahal kan bukan gimana gitu kan. Kasihan juga bawa polisi, padahal sebenarnya masih banyak banget masalah-masalah di Indonesia ini yang harus diungkap ya kan. Masalah-masalah di Indonesia ini ada bencana alam ya kan, ada masalah korupsi. Kasihan banget bapak polisi harus ngurusin rumah tangga aku ya kan. Harusnya ya banyak lah masalah-masalah lain yang bisa lebih prioritas. Satu lagi mungkin dari wawancara Mama Virgon, dia kan bakal siap dan bisa bilang siap untuk tempuh jalur hukum semisal Virgon ini terseret-seret lagi ke dalam konflik kamu antara Mawar dan Inara. Tanggapan kamu sendiri gimana? Kalau sejauh ini ya, yang Ina pernah ceritain sama aku, Mama Virgon itu, Mami Eva ya. Iya. Mama Eva tuh orangnya baik. Dia juga cerita-cerita kebaikan tentang Mami Eva. Dia cerita kebaikan juga tentang Virgon. Tapi ya kita lihat aja nanti seperti apa. Memang proses hukum ini aku juga nggak bisa nuduh langsung bahwasanya Virgon ini terlibat ya.
karena memang aku juga tahu sebenarnya Virgo itu orang baik, ya kan Manihaka juga orang baik, tapi karena memang ini sudah kita tempuh buat jalur hukum, ya kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Oke.